Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang yang dalam hal ini mungkin hadir bersama kita secara daring. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD yang sudah hadir juga di ruang yang berbahagia ini, serta yang hadir melalui daring, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu para peserta acara pada hari yang berbahagia ini. Bapak Sekda serta hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan FKP atau Forum Konsultasi Publik dengan tema peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kepatuhan dalam pemenuhan tanda-tanda pelayanan publik. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama adalah untuk peningkatan pemahaman peserta terkait kepatuhan dalam pemenuhan tanda-tanda pelayanan publik, baik versi dari Kementerian Pan-RB maupun dari Ombudsman Republik Indonesia, sehingga pemenuhan tersebut nantinya dapat realisasi paling lambat pada triwulan 1 tahun 2023. Yang kedua, agar UP3 lebih siap saat menghadapi penilaian dari Kemenpan RB maupun Ombudsman RI pada tahun 2022 ini. Bapak Sekda yang saya hormati, kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Kemudian jumlah peserta yang kita undang secara luring adalah 40 UP3. Kemudian dari 40 UP3 ini kita memilih kriteria yang kita hadirkan adalah yang pertama adalah UP3 yang menjadi lokus penilaian dari Ombudsman RI, kemudian UP3 yang menjadi lokus penilaian dari Kemenpan RB, selanjutnya adalah UP3 dengan unsur pengawasan urusan pemerintahan, yang selanjutnya adalah UP3 dengan unsur penunjang urusan pemerintahan, kemudian yang terkait dengan unsur kewilayahan, yang selanjutnya adalah UP3 yang pernah menjadi lokus penilaian Ombudsman RI pada tahun 2019, kemudian yang terakhir adalah UP3 yang statusnya disclaimer sampai dengan evaluasi akhir internal yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Sekda yang terhormat, peserta UP3 lainnya sejumlah 63 UP3 ini kita hadirkan melalui daring. Bapak Sekda dan hadirin yang berbahagia, narasumber pada acara kita pada yang hari ini adalah yang pertama adalah Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, yaitu Bapak Agus Mutakin SH. Yang kedua adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini yaitu Bapak Zainal Abidin SH, yang nantinya akan memberikan materi secara daring. Pelaksanaan dilakukan dengan metode talk show secara hibrid, di mana masing-masing narasumber akan menyampaikan materinya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kewenangannya, yang nantinya dipandu oleh moderator dari bagian organisasi. Demikian yang dapat saya laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Sekda untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara FKP pada hari ini secara resmi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Bapak Dr. Andes Agus Triyono MSI, sekaligus berkenan membuka kegiatan. Yang terhormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan nikmat silaturahim ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita masing-masing. Sholawat assalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Yang terhormat Mas Agus Mutakin, SH Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur. Teman-teman, kalau Mas Agus ini memang ori ya, jadi asli. Ori itu kan Ombudsman Republik Indonesia. Pak Asisten, para Kepala UPD, teman-teman sekalian, mohon maaf Mas Zainal, barangkali sudah bisa mengikuti Sekretaris Komisi A, Mitra Kerja Bagian Organisasi. Mas Rita bersama teman-teman bagian organisasi, terima kasih sudah berkenan menyelenggarakan acara pada kesempatan kali ini. Saya bersyukur, terima kasih Mas Agus bisa hadir secara pribadi di sini, karena kemarin mau direncanakan daring. Karena kalau daring itu sambung rasanya kurang, Mas Agus. Iya, sambung rasanya kurang. Oh ya, mohon maaf, teman sekalian, Mas Agus ini bukan orang lain, beliau juga bagian keluarga besar rakyat Lumajang. Mertuanya beliau ada di Rawakangkung. Kebetulan beberapa hari kemarin menghadap Sang Ilahi, mohon berkenannya kita bacakan Fatihah untuk almarhumah, mudah-mudahan husnul Fatimah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kawan-kawan semua yang mengikuti acara-acara daring, terima kasih. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, pelayanan itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan apabila kita berada pada lingkup pemerintahan. Dimanapun posisinya, kalau menjadi bagian dari pemerintahan, kita wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bukan berarti yang memberikan pelayanan hanya teman-teman yang berada di loket. Bukan berarti yang harus memberikan pelayanan teman-teman yang berada di garis terdepan yang berhubungan dengan pasien, misalnya di teman-teman kesehatan yang berada di kantor, bagian sekretariat pun juga unsur pelayanan. Selama ini yang saya rasakan, Mas Agus, teman-teman sekretariat itu tidak merasa kalau bagian dari pelayanan, tidak merasa bagian dari pelayan, ya. Karena tugas teman-teman yang berada di ujung pelayanan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat itu akan bisa berhasil, bisa sukses apabila daya dukungnya dari teman-teman sekretariat khususnya itu maksimal. Ya. Sekali lagi, ini saya tekankan, pengalaman saya 2006-2010 ditugaskan Pak Bupati di unit pelayanan perizinan. Itu memang peran sekretariat itu seolah-olah ya mereka bukan pelayan masyarakat. Kebetulan Pak Agus Mustaqim dulu di perizinan itu ada seksi pelayanan. Ya teman-teman yang di front office, meskipun dulu ada seksi perizinan, maka dan sekretariat maupun seksi renbang, maka unsur sekretariat, unsur seksi renbang dan unsur perizinan ini tidak merasa sebagai pelayan. Jadi yang dianggap pelayan itu tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Ini yang harus kita perbaiki pemahaman ini. Sekali lagi, penekanan saya, kita yang berada di unit pemerintahan itu semua adalah unsur pelayanan. Yang kedua, teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan selama ini? Sekali lagi, apa yang kita lakukan selama ini? Jangan berharap jauh dari kritikan atau cemoohan masyarakat. Ya. Kritikan, cemoohan masyarakat itu akan selalu mengiringi setiap kita memberikan pelayanan. Meskipun dalam bentuk kata-kata
sayang, tapi, andai. Terima kasih sudah memberikan pelayanan pada kami terbaik, tapi andai ruangannya agak dingin sedikit begitu. Sudah diberikan pelayanan terbaik, tapi karena merasa dia tidak nyaman di ruangannya menjadi bagian kekurangan. Terima kasih Pak Bupati, pelayanan teman-teman puskesmas luar biasa, tapi sayang tempatnya kotor. Ada sayangnya Mas Dian. Ya. Terima kasih Pak Bupati, teman-teman di rumah sakit sekarang sudah berbenah luar biasa. Kalau yang tadinya dulu-dulu itu setiap berangkat dari rumah selalu bawa inten di mulutnya, bawa intan. Kalau bahasa Jawanya itu ngemut inten. Kita kalau di mulut kita ada intannya, itu ada mutiaranya, kan takut jatuh. Konsekuensinya kita jadi takut tersenyum. Karena takut mutiaranya, intannya jatuh. Kalau dulu perawat di rumah sakit itu, pelayanannya bagus, cepat, tapi sayang, judes misalnya. Dan itu jangan berharap hilang di rumah sakit. Kata-kata judes itu jangan berharap hilang, itu akan selamanya ada. Ya, akan selamanya ada. Kenapa? Karena kita manusia. Dulu kami pada waktu di unit perizinan pernah menerapkan untuk teman-teman front office apabila berangkat dari rumah sudah tidak nyaman. Misalnya berangkat dari rumah itu ada selisih pendapat dengan suami, atau berangkat dari rumah itu motornya agak rewel, masuk ke ruang pelayanan, masuk ke unit perizinan, ya, dengan muka yang tidak lepas, artinya ada beban. Munculnya ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan pelayan, nada bicaranya sedikit tinggi, ya, nada bicara sedikit tinggi. Beda kalau berangkat dari rumah tidak ada beban. Jika memungkinkan, saya berharap teman-teman yang di unit pelayanan seperti ini, jika dimungkinkan, kalau berangkat dari rumah ada sedikit masalah, sementara mundur dulu, jangan berada di front office. Ya, jangan berada di front office. Dulu yang saya lakukan, ketika teman-teman front office ada masalah, maka dia pagi setelah apel sampai dengan jam 9 tidak boleh berada di depan. Ya, dia harus ada di belakang. Ya, bantu-bantu di belakang. Baru setelah persoalan rumahnya selesai, kita izinkan berada di depan lagi. Cuma kalau petugas UGD kan tidak mungkin. Ya, saya paham, ya, memahami betul bagaimana teman-teman yang di jajaran kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, terutama yang berhubungan dengan pasien. Ya, yang berhubungan dengan pasien. Orang sakit, luka misalnya, ketika disentuh dia akan merasa kesakitan. Cuma apakah ada tekniknya Pak Dokter untuk merawat luka itu, kemudian pasiennya tidak merasa sakit? Ya. Misalnya luka, kemudian mau dibersihkan, ya, pasti kan dipegang kakinya atau tangannya. Nah, cara memegang kaki atau mengangkat tangannya mungkin agak keras sedikit, mereka akan mengeluh kesakitan. Nah, itu mesti nanti yang tercermin, yang terlontar adalah bagus Pak, cuma tidak sabaran perawatnya. Jadi yang muncul adalah kesan tidak sabar kepada perawat. Nah, oleh karena itu, teman-teman khususnya yang berhubungan dengan masyarakat yang susah, ya, yang susah, teman-teman di kesehatan, jangan pernah berharap jauh dari magian dan cacian, karena itu akan selalu mengiringi setiap pelayanan yang kita berikan. Yang ketiga, teman sekalian, kita selaku pemerintah, pemberi layanan, wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya memberikan informasi apa yang kita berikan layanan tersebut. Baik itu tanda-tanda fisik, ya, maupun yang non-fisik. Yang fisik misalnya, terkait dengan ruang pelayanan.
informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang harus kita berikan, apa kewajiban kita, apa kewajiban masyarakat. Itu juga wajib tersampaikan. Ya, wajib tersampaikan. Pengalaman Mas Agus, mudah-mudahan sekarang sudah jauh berkurang. Ya, kalau dulu kan masih banyak teman oknum-oknum yang sebetulnya bagi masyarakat mungkin terobosan membantu menguruskan sesuatu. Ya, membantu menguruskan sesuatu. Ketika saya dulu di kecamatan, hampir di tiap desa itu ada kader yang selalu rajin mengantarkan warganya berobat ke puskesmas. Ya, rajin mengantarkan berobat ke puskesmas. Ya, kenapa? Karena sudah sering pengalaman. Ya, wis Pak, Bu, sama dulu ini tak urus sih. Yang ngurus gelagat-gelagat. Tetapi karena kita orang Jawa, ya, pasti ada pengertiannya, ya, pasti ada imbal ucapan terima kasih. Di satu sisi, warga ini diuntungkan karena datang ke puskesmas, tinggal duduk di becak, ya, ketika nanti sudah waktunya, baru kemudian masuk ke pelayanan. Tapi karena sekarang kita sudah harus menghindari pola-pola seperti ini, tuntutannya adalah agar masyarakat mandiri, sehingga bisa merasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir, teman sekalian, mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Mas Agus Mutakin, banyak hal yang semestinya sudah sering kita lakukan, ya, tapi mungkin implementasinya secara administrasi belum kita tindak lanjuti. Kalau dalam bahasanya ISO, tulis yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu tulis. Satu contoh, kita sekarang mungkin sudah ABE, memberikan rambu-rambu. Kalau pintu masuk ke ruangan kita, gerbangnya ada 2, logikanya kan harus ada inputnya, masuk dan keluarnya. Itu juga bagian. Ya, kemudian yang paling penting juga rambu-rambu di mana ketersediaan toilet misalnya. Ya, karena ini urusan toilet ini sesuatu urusan yang tidak bisa diwakilkan. Ya, kan tidak bisa kalau berkaitan dengan toilet diwakilkan, harus dilakukan sendiri. Ya, harus dilakukan sendiri. Mas Agus Mutakin, ORI ini pernah menjadi kebanggaan kita 2018, di mana dari zona merah kemudian menjadi zona kuning, kemudian sekarang hijau. Tentu harapan saya kepada semua teman-teman di unit pelayanan, hijaunya ini mari kita kentalkan lebih hijau lagi. Meskipun sekarang nilainya sudah 92,45. Ya. Saya berharap menurut kita hal-hal yang kecil sepele tapi harus kita lakukan. Ya. Harus kita lakukan. Memberikan tanda-tanda pelayanan di lingkungan unit kerja kita. Salah ini hal yang sepele, tapi ini penting bagi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selagi saya berharap kesempatan waktu hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari Mas Agus Mutakin, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Terima kasih, mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum konsultasi publik pada hari ini saya akan dibuka secara resmi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara seremonial pagi hari ini. Acara kami hentikan sejenak guna persiapan.
Menungso lele sapi.
Kan dulu aku gini deh, Bro ya. Iki aku ya. Iki ngono ya, Mas. Kalau nanti di kantin. Iki lah sembarang kader kudu masuk PAT. Aturannya burung. Tuh pakaian Putri Mulyono wis melok ya. Apa dipateni nih mute ya? Terus reane iki lembalane gimana ya? Ini gitu. Nah, keresahannya pun wah, lanjutan keresahannya ngonten mau, lek misalnya jang WA jangan langsung medal. Nah, iki langsung ngan iki yo. Lah apa lah sampean katanya delok. Iki. Ayo on yo. Tak pak tak urip yo, Mas. Pak Aksanul Inam sebagai moderator. Di atas panggung. Terima kasih. Acara berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kepada narasumber pertama dari Ombudsman Pak Agus Mutakin Nunsewu, bisa maju ke tampil Pak. Jadi pemaparan materi ini nantinya akan ada dua, dari Ombudsman dan dari Komisi A yang dilakukan secara daring nantinya. Materinya
mudah-mudahan ini nanti bisa seperti harapan dari Pak Sekda tadi adalah nilainya hijaunya semakin kental. Ya, jadi nilai hijaunya dari ORI yang sudah 92,45 itu bisa kental lagi. Bahkan untuk nilai 100 itu sangat mungkin. Nah, dan ini sebagaimana surat dari Ombudsman per tanggal 13 Juli penilaian akan dilakukan di bulan Agustus. Nah, mulai Agustus ini akan dilakukan penilaian. Jadi beliau adalah Pak Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI, terhitung sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini berarti 1,5 tahun, Pak. 1,5 tahun, latar belakangnya adalah jurnalis, ya, mantan jurnalis di Jawa Pos. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari Pak Agus bisa memaparkan materinya. Terima kasih, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekda, kebetulan izin meninggalkan lokasi. Kemudian yang terhormat Bapak Asisten Administrasi, kemudian pimpinan SKPD atau yang mewakili se-Kabupaten Lumajang. Kemudian yang terhormat Bapak Kabak Organisasi, Pak Rida. Kemudian juga pimpinan Puskesmas, pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah yang kami hormati. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah di siang ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan forum yang hari ini, siang ini bisa menjadi acara yang menjadi kita belajar bersama, baik bagi saya pribadi yang butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan juga apa yang kami pahami, apa yang kami miliki pengalaman selama ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah panjang lebar oleh Pak Sekda menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi bagaimana kita tidak sekedar dilayani, tapi kita juga benar-benar harus melayani. Jadi kalau kita kan tahu bahwa Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang tentang Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik itu baru hadir pada tahun 2007 dan 2008. Jadi mulai kita merdeka sampai tahun 2008, ternyata tidak ada instrumen undang-undang yang mengatur bahwa mendapatkan hak pelayanan publik itu menjadi hak warga semua. Itu yang menjadi konsen kita, kenapa kita setiap tahun harus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Saya kira tidak perlu saya panjang lebar terkait pentingnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita langsung pada materi paparan kami. Memang penilaian Ombudsman selama ini menjadi poin tersendiri. Poin tersendiri itu pertama memang kewajiban pemenuhan standar pelayanan, menyampaikan informasi, menyebarkan informasi tentang standar pelayanan, termasuk menyusun sekaligus mempublikasi itu kewajiban dari penyelenggara layanan, Pak. Itu tertuang di Pasal 15 Undang-Undang Pelayanan Publik. Selain itu, dari sisi pragmatis, memang penilaian Ombudsman itu masuk menjadi indikator penilaian mandiri reformasi birokrasi (PNRB), sehingga penilaian dari Ombudsman begitu pentingnya
belakangan banyak sekali Pemda yang berusaha untuk mengetahui kira-kira kiat-kiat apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penilaian kepatuhan Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009. Bisa minta tolong share materi kami. Jadi komponen penilaian PNRB, penilaian mandiri reformasi birokrasi, selain dari hasil penilaian ombudsman, hasil penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009, itu ada komponen lain, termasuk soal kearsipan, termasuk soal survei integritas SPI-nya KPK, kemudian juga indeks pelayanan publik punyanya Kemenpan RB. Selain yang utama tentunya pengawasan keuangan tentang status WTP dari BPK, itu juga menjadi pertimbangan. Kenapa begitu pentingnya tentang PNRB itu? Karena PNRB menjadi salah satu pertimbangan, salah satu dasar terkait dana inisiatif daerah. Jadi transfer uang dari pusat ke daerah itu salah satunya mempertimbangkan penilaian total penilaian di PNRB, sehingga beberapa Pemda juga sangat antusias, dan kami terus terang mengucapkan selamat kepada Pemkab Lumajang yang tahun 2021 dan juga tahun 2019 Mas ya, itu mendapatkan zona kepatuhan tinggi. Jadi kepatuhan tinggi itu mendapatkan label hijau dengan skor 92,45. Saya kira kita tepuk tangan bersama ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi, dan mudah-mudahan tahun ini, tahun 2022, hijaunya itu bisa naik menjadi hijau yang pekat, hijau yang tua, sehingga terjadi signifikansi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kita masuk pada materi. Saya mungkin mohon izin dulu. Saya ingin review bagaimana perbedaan mekanisme atau metodologi atau mungkin responden atau mungkin hasil juga penilaian kepatuhan tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi tahun 2021 kenapa nilai kepatuhan pelayanan publik terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Pemkab Lumajang itu dapat 92,45. Nanti kita coba ulas. Saya mohon izin berdiri. Jadi tahun 2021 itu kami melakukan penilaian terhadap 4 SKPD plus ada 2 atau 3 puskesmas. 4 SKPD itu pertama Dinas Dispenduk Capil, kedua PTSB, kemudian ketiga Dinas Kesehatan, yang terakhir Dinas Pendidikan. Tahun 2022 akan ada perubahan, yaitu dari 4 menjadi 7 SKPD plus termasuk di dalamnya ada puskesmas. 7 SKPD itu yang mungkin ada beberapa perwakilan di sini dari dinas. Penambahannya itu selain 4 SKPD tadi itu ada 1 dinas, yaitu dinas sosial. Nah, teman-teman dari dinas sosial, kami mohon perhatiannya untuk memperbaiki tentang penyusunan dan penginformasian, penyebaran informasi terkait standar pelayanan. Nanti kita coba belajar bersama terkait itu. Selain itu juga tahun 2022 ini ada beberapa dimensi yang tidak sekedar kepatuhan pelayanan yang kami nilai terkait standar pelayanan, bukan, tapi kami juga menilai dari dimensi proses, dimensi output, dimensi input pertama, dimensi output, kemudian yang terakhir terkait kepatuhan terkait hasil pemeriksaannya ombudsman. Kita lihat betapa pentingnya terkait kualitas pelayanan publik. Jadi begini, kepatuhan yang rendah umumnya terhadap beberapa hasil penilaian yang itu kuning sampai ke bawah, khususnya yang nilai skornya itu 50 sampai ke bawah. Bisa minta tolong diulang yang nah ini. Saya kira nggak perlu pakai ini Mas, jadi biar kita saja. Jadi kepatuhan rendah itu memunculkan praktek maladministrasi tinggi. Kepatuhan rendah itu tentunya banyak sekali standar pelayanan komponennya, baik itu yang bersifat manufacturing dan delivery service, itu yang dilanggar, yang tidak dipatuhi, sehingga potensi maladministrasinya itu tinggi.
Maladministrasi yang tinggi itu apa? Betul-betul maladministrasi, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahami di pasal 21 Undang-Undang Pelayanan Publik, betul-betul maladministrasi, contohnya ada penundaan berlarut, kemudian tidak memberikan pelayanan, kemudian adanya pungli, kemudian ada diskriminasi, kemudian juga ada keberpihakan, dan juga betul-betul maladministrasi yang lain. Jadi kepatuhan yang rendah itu mengakibatkan maladministrasi yang tinggi. Sehingga dari aspek kualitas juga pasti pelayanan publiknya itu rendah. Rendahnya kepatuhan itu juga mengakibatkan tadi yang saya jelaskan maladministrasi, yang itu didominasi itu karena terjadi secara sistematis, karena ada pertama ketidakjelasan prosedur, kemudian juga ketidakpastian jangka waktu layanan. Jadi jangka waktu itu sesuai SOP harusnya kalau contohnya mengurus EKTP 3 hari, ternyata sampai mundur sampai beberapa hari, yang itu memunculkan praktek maladministrasi itu praktek-praktek yang terjadi secara sistematis yang terjadi di instansi pelayanan publik. Saya kira ini juga tidak asing kita temui, termasuk di dalamnya juga ada pungli, kemudian korupsi, kemudian ketidakpastian layanan, hingga ke sewenang-wenangan. Itu yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kemudian gilirannya, kalau seandainya ada rendahnya kualitas pelayanan publik, itu mengakibatkan ekonomi tidak tinggi. Sehingga kalau ketentuannya itu SOP yang pengurusan perizinan kegiatan industri itu semakin naik, itu yang tidak kita inginkan, sehingga itu terus terang menjadi hambatan pertumbuhan investasi. Slide berikutnya. Maksud dari tujuan kami melakukan peningkatan pendampingan ini, termasuk penilaian kepatuhan pelayanan publik, itu tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya maksudnya yang pertama untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi, sudah jelas. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, mengetahui persepsi kepuasan pengguna pelayanan. Nah, ini yang membedakan kami tahun 2021, tahun 2022. Tahun 2022 akan penilaian atau mungkin survei persepsi maladministrasi kepuasan pengguna layanan. Nanti teknisnya seperti apa nanti pada slide berikutnya. Tahapan dalam peningkatan kualitas kedua, setelah disusun ditetapkan atau mungkin bisa juga lewat dilegalkan lewat keputusan dari pimpinan SKPD atau mungkin bahkan kalau perlu lewat peraturan bupati. Kemudian yang ketiga, efektivitas dari implementasi. Nah, poin 3 inilah yang kami akan nilai sejauh mana SPP yang sudah disepakati ditetapkan itu dilaksanakan secara penuh konsisten oleh penilaian. Itu yang menjadi poin kami yang akan kami nilai. Kami melakukan survei penilaian kepatuhan jadi kami juga mendorong terus tetap ada kepuasan masyarakat, zona hijaunya dipertebal semakin maksimal. Bahkan kalau bisa seperti di Pemkot Blitar. Pemkot Blitar itu termasuk nilainya itu masuk 5 besar Pemkot se-Indonesia pada tahun 2021. Sehingga pimpinan dari semangat untuk berubah dan semangat
tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda, saya kira bisa naik menjadi yang minimal 2 besar atau mungkin satu besar di tahun 2021. Mudah-mudahan. Slide berikutnya. Nah ini, kewajiban penyelenggara layanan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Jadi seluruh aparat pemerintahan itu adalah penyelenggara layanan. Itu punya kewajiban yang tertera di pasal 15 Undang-Undang 25 tahun 2009. Pertama, menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Kedua, menyusun, menetapkan, dan mempublikasi maklumat pelayanan. Kemudian hingga sampai yang F, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Di Undang-Undang 25 tahun 2009, seandainya kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan, itu ada konsekuensinya sebenarnya, ada sanksi. Cuma memang selama ini sanksi itu tidak pernah ditegakkan, walaupun itu ada dan diatur oleh undang-undang, karena memang tergantung political will dari pimpinan daerah ya. Pimpinan daerah kalau memang itu menjadikan kewajiban tentang penetapan hingga melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan itu dilaksanakan tidak konsisten, kemudian ada sanksi, tentunya kembalinya pada pimpinan daerah. Itu menjadi political will. Dan sempat mengundang kami dari Ombudsman untuk menyampaikan materi-materi pendampingan. Jadi akhirnya ada semacam tidak sesuai informasi yang ditangkap oleh Bapak Bupati dengan teman-teman organisasi, khususnya terkait apa yang kami nilai, kami survei, bahwa kami menilai terkait survei pemenuhan standar pelayanan, bukan inovasi. Kalau inovasi saya kira masing-masing Pemda, masing-masing Pemkab, Pemkot saya kira sudah punya lah inovasi itu, macam-macam. Kalau soal inovasi ada forum tersendiri yaitu Kofabrik dan Sinovik. Kalau Kofabrik itu kompetisi inovasi layanan publik di level provinsi, kalau Sinovik di Kemenpan RB. Cuma memang kami sekali lagi konsennya di pemenuhan standar pelayanan. Yang kami nilai tahun 2021 itu ada 4 substansi.
yaitu perizinan, baik itu perizinan ekonomi dan ekonomi di PTSP, kemudian layanan administrasi kependudukan di Dispenduk Capil, kemudian yang berikutnya kesehatan di Dinas Kesehatan, dan pendidikan di Dinas Pendidikan. Nah, Dinsos ini tidak masuk. Memang usulan dari beberapa daerah, termasuk dirangkum dari banyaknya pengaduan terkait penyaluran bansos, termasuk konsistensi data di DTKS dan juga penentuan warga yang berhak, warga miskin, itu juga banyak sekali masuk ke Ombudsman, sehingga perlu memasukkan layanan sosial di dinas sosial menjadi penilaian pada tahun 2021. Mudah-mudahan teman-teman Dinsos yang di Lumajang bisa mempersiapkan sejak dini sehingga tidak terlalu membebani nilainya menjadi kuning gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini tahapan penilaian di survei yang kami nilai pada tahun 2021. Pertama, kami melakukan permintaan produk layanan. Jadi pada bulan Januari, Februari, kami berkomunikasi dengan teman-teman organisasi untuk mengirimkan jumlah produk layanan yang ada di kabupatennya masing-masing, di kotanya masing-masing, di provinsinya masing-masing. Untuk kami rangkum, kami analisis kira-kira yang masuk kebutuhan dasar, masuk pelayanan dasar, itu mana yang akan kami nilai. Jadi memang kami juga sangat partisipatif, tidak sekedar kami menentukan begitu saja, tapi kami poin-poin yang kami nilai, produk-produk yang kami nilai itu berdasarkan memang usulan atau mungkin yang sudah dipetakan oleh semua teman-teman organisasi di kabupaten masing-masing. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengumpulan produk layanan. Nah, ini setelah kami minta, kami petakan, kami kumpulkan produk layanan yang fix itu kami nilai itu apa. Tahun 2021 ada kurang lebih 10, kemudian ada naik jadi 40 produk perizinan di PTSP, kemudian ada beberapa di Dinas Kesehatan, yang itu juga basicnya dari produk layanan yang sudah teman-teman bagian organisasi kirim ke kami. Kemudian finalisasi data, pengolahan data, itu setelah kami melakukan pengumpulan data. Jadi pada tahun 2021 kami bulan Juni sampai September minus bulan Juli karena puncak COVID tahun 2021 kami melakukan pengumpulan data, termasuk datang ke Pemkab Lumajang. Kemudian finalisasi data, kemudian yang terakhir kami laporkan hasil kepatuhan termasuk pemberian predikat kepatuhan plus satu pengumuman yaitu di akhir bulan Desember 2021. Slide berikutnya. Nah, ini variabel penilaian pada tahun 2021. Pertama yang kami nilai terkait standar pelayanan. Di dalamnya komponennya, indikatornya ada persyaratan, biaya, jangka waktu, penyelesaian, dan prosedur. Maklumat layanan, ini pernyataan tertulis tentang dari penyelenggara layanan terkait kesediaan melayani dan menerima sanksi apabila melanggar. Ini komponen maklumat layanan, ini juga berbeda lagi, Pak. Tahun 2022 tidak dua komponen, tidak pernyataan tertulis sekedar kesediaan melayani dan menerima sanksi, tapi ada satu lagi sesuai aturan Permenpan, yaitu kesanggupan untuk terus-menerus melakukan perbaikan layanan. Jadi selain kesediaan melayani, kedua menerima sanksi, satu lagi ada redaksionalnya yang mencantumkan kesediaan untuk terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan. Kemudian yang keempat, pengelolaan aduan, tetap ada 3 komponen yang akan kami nilai, tidak ada berbeda tahun 2021 sama tahun 2022, ada 3 komponen, yaitu pertama sarana pengaduan. Ada alat tulis, ada kotak aduan. Jangan sampai kotak aduannya itu tidak terisi karena tidak ada sarana yang lain, tidak ada. Jadi kami ini pernah melakukan kajian di KUA, Pak, seluruh Jawa Timur. Jadi kotak aduannya itu memang ada, tapi tidak dilengkapi oleh alat tulis, sehingga di kotak aduannya itu terisi banyak sekali uang-uang. Nah, jadi kotak amal, kotak aduannya itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi karena memang sarana dan prasarana itu menjadi salah satu dari 3 komponen pengelolaan pengaduan. Yang kedua, pelaksana pengelolaan aduan. Kemudian yang ketiga, informasi tata cara atau mungkin mekanisme atau alur tentang aduan. Nah, yang keempat tentang sarana dan prasarana. Ini terkait
meja layanan, ruang tunggu, dan toilet. Yang kelima, adanya pelayanan khusus. Khususnya ada 3 kelompok rentan, yaitu ibu hamil, lansia, dan pengguna layanan berkebutuhan khusus, kelompok teman-teman disabilitas. Itu harus ada. Dan yang membedakan dibanding tahun 2021, tahun 2022, semua komponen ini tahun 2022 itu bersifat kumulatif, Pak. Jadi kami nilai semakin lengkap, nanti skornya akan semakin tinggi. Pada tahun 2021, itu asal ada 1, itu sudah dianggap melengkapi, sehingga skornya sudah bisa maksimal. Tapi tahun 2021 ada peningkatan lagi, semakin lengkap, semakin baik. Berikutnya. Slide berikutnya. Penilaian kepuasan masyarakat ini juga menjadi variabel dengan indikatornya ada instrumen pengumpul data terkait kepuasan pengguna layanan. Jadi di ruang layanan itu, khususnya di produk-produk setelah produk layanan itu diterima, itu harus ada minimal ada penilaian kepuasan masyarakat. Ada survei IKM-nya. Gitu. Survei IKM tentunya menjadi indikator sejauh mana kepuasan pengguna layanan atas layanan yang sudah dia terima. Ini akan kami nilai. Baik tahun 2021 dan tahun 2022. Kemudian yang berikutnya, ke-7 variabel penilaian itu ada visi, misi, dan moto. Nah, ini kadang-kala visi misinya ada, cuma motonya kadang nggak ada. Nah, yang kami minta dari Ombudsman itu, moto itu juga tercantum, tidak sekedar kata-kata mutiara. Jadi moto, ada tulisan moto, kemudian di bawahnya itu ada kalimat penyemangat untuk memberikan layanan. Harus ada kata-kata moto. Kemudian yang berikutnya ke-8 ada atribut. Ini untuk membedakan mana pemohon layanan, mana pelaksana layanan, penyelenggara layanan. Kemudian ada pelayanan terpadu. Jadi kalau sudah ada mau pelayanan publik, tentunya memudahkan kami untuk melakukan penilaian karena cukup yang ada prasarana yang ada di MPP itulah yang akan kami nilai. Maklumat layanannya tidak perlu masing-masing SKPD untuk membuat sendiri-sendiri di ruang layanan di kantor yang terpisah, tapi cukup di MPP itu yang akan kami nilai. Kemudian yang terakhir variabel terkait rekognisi. Jadi adanya pengakuan dari lembaga lain ini yang berupa sertifikat atau mungkin penghargaan lain. Jadi kalau ada mungkin di Pemkab Lumajang ada SKPD atau mungkin UPT yang sudah mendapatkan predikat zona integritas, WBK atau WBBM, jangan sampai predikatnya atau mungkin ijazahnya itu atau mungkin sertifikatnya itu disimpan di ruang pimpinan, tapi harus ditampang di ruang pelayanan karena itu akan menjadi meyakinkan bagi pengguna layanan bahwa layanan yang ada di ruang pelayanan itu sudah sesuai dengan standar, bahkan diakui oleh lembaga di luar Pemkab Lumajang. Slide berikutnya. Nah, ini hasil penilaian kami, Pak, di scoring yang kami nilai. Jadi kalau zona merah itu 0 sampai 59. Jadi kalau Nganjuk sama Pemkab Malang itu masuk skornya 0 sampai 50. Kemudian kuning total 28 kabupaten kota di Jawa Timur itu skornya 51 sama 80. Ini Pemprov Jawa Timur itu juga mendapatkan skor di zona kuning. Saya ingat skornya itu 76,84. Jadi kadang-kala kami juga mendingin-dinginkan beberapa kabupaten kota yang dia mendapatkan skor kuning. Tidak perlu berkecil hati karena mayoritas juga kuning. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik level menjadi hijau. Yang hijau ini 81 sampai 100 termasuk 94 skor yang ada di Lumajang. Slide berikutnya. Nah, ini saya kira ini Pak, Lumajang 92, sorry ya 92. Masuk ranking ketiga. Nah, mudah-mudahan bisa naik menjadi ranking 2 atau ranking 1. Ranking 1 lah mudah-mudahan. Slide berikutnya. Terus nah itu Prof, kita tolong di balik ini. Pemprov Jawa Timur itu 75,08. Dapat zona kuning. Jadi Pemprov Jawa Timur itu skornya menjadi zona kuning, skornya menjadi 70. 5,08 itu ada beban skor dari Dinas Pendidikan yang itu menjadi beban, menjadi pengurang dari
skor yang harusnya hijau menjadi kuning. Jadi temuan kami, Pak, mungkin slide berikutnya ya, nanti akan saya paparkan temuan kesimpulan dari hasil survei tahun 2021. Slide berikutnya, terus berikutnya. Nah ini Pak, ini sebaran kekurangan dari hasil penilaian kami tahun 2021. Ternyata semakin ke kiri, scoring dari atau mungkin total nilai dari Dinas Pendidikan itu mayoritas di Jawa Timur itu kurang. Tapi semakin ke kanan, nilai yang kami kumpulkan dari DTM-PTSB rata-rata baik, bahkan rata-rata 80 ke atas. Gitu. Tepuk tangan untuk teman-teman dari DTM-PTSB. Jadi kecenderungannya kepatuhannya yang rendah itu ada di Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan itu memiliki valuasi rendah karena produk layanannya itu dinilai rutinitas dan koordinatif yang tidak terbayangkan. Jadi begini, Dinas Pendidikan itu kan pemohon layanan itu rata-rata guru dan tenaga pendidikan. Nah, guru dan tenaga pendidikan itu bagi beberapa penyelenggara layanan di Dinas Pendidikan dipersepsikan bukan pemohon layanan. Padahal secara undang-undang, secara aturan itu sama dengan warga sebagai pemohon layanan. Karena ada persepsi seperti itu, kadang-kala Dinas Pendidikan penyelenggara layanan itu mengabaikan standar pelayanan. Yang kami lihat contohnya di beberapa kabupaten kota tidak menyediakan ruang pelayanan. Jadi Dinas Pendidikan tidak menyediakan ruang pelayanan. Jadi pemohon layanan itu langsung masuk ke ruangan, langsung bertemu di meja bidang sesuai dengan layanan yang mereka minta. Padahal di ruangan-ruangan yang bersekat-sekat itu potensi terjadinya maladministrasinya akan tinggi. Jadi kita tidak tahu di situ ada terjadi mungkin pemberian uang atau mungkin ada praktek maladministrasi lain, itu kan tidak terjadi. Beda sekali dengan teman-teman di DTM-PTSB, apalagi di MPP yang mengharuskan open office yang semua pihak itu saling mengawasi. Jadi seperti inilah fakta yang ada di temuan sebaran kekurangan yang ada di Jawa Timur sesuai temuan tahun 2021. Berikutnya. Nah, ini sebaran kekurangan komponen 5 besar kekurangan komponen non elektronik. Jadi kami ini selain menilai di ruang pelayanan, kami juga melakukan penilaian produk-produk layanan atau pemenuhan standar pelayanan yang tersampaikan secara elektronik berbasis website. 5 besar kekurangan komponen non elektronik yang di ruang pelayanan itu pelayanan selain di Dinas Pendidikan itu juga pelayanan berkebutuhan khusus. Nah, kekurangannya itu tidak adanya loket khusus. Ini hasil tahun 2021. Kemudian yang kedua, alur pengaduan. Jadi alur pengaduan itu tidak tercantumkannya lama waktu merespon. Time respon itu tidak ada. Jadi sudah ada alur pengaduan, tapi tidak dilengkapi dengan berapa lama durasi respon time yang harus disampaikan dari pengelola pengaduan kepada pemohon layanan. Padahal itu sudah diatur di aturan perundang-undangan, khususnya Permenpan nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan. Kemudian 3 kekurangan dari 5 besar itu tentang sarana pengukuran kepuasan. Jadi kebanyakan menyampaikan IKM, indeks kepuasan masyarakat, bersifat periodik dan tidak real time. Kemudian berikutnya standar pelayanan pada komponen ini yang paling sering tidak tersedia adalah tidak adanya produk layanan dan alur di standar di SPP. Kemudian yang terakhir 5 kekurangan itu terkait maklumat dan mutu layanan. Jadi maklumatnya tidak standar sesuai dengan aturan Permenpan dan juga mutu layanan tidak dicantumkan kata mutu di kata atau kalimat penyemangat waktu memberikan pelayanan. Berikutnya, ini sebaran kekurangan pada 5 besar komponen elektronik. Pertama, standar pelayanan memang sudah ada komponen alur, tapi itu tidak diupload di website. Bahkan kalau diupload, tapi
harus di-download. Bahkan pemohon layanan itu harus registrasi dulu. Nah, ini pada tahun 2021 ini banyak yang faktanya seperti itu, dan ini tidak dibolehkan. Itu tahun 2021. Tahun 2022 ada perubahan, boleh diupload dan juga semuanya harus tersampaikan secara utuh, tidak sekedar diupload tapi juga terdeskripsi di website. Kemudian kekurangan yang lain, pengelolaan pengaduan di komponen elektronik di website itu ternyata alur dan SK pejabat pengelolaan pengaduan paling sering tidak tersedia. Padahal SK pengelolaan pengaduan itu juga menjadi kewajiban dari 3 komponen pengelolaan pengaduan. Selain sarana dan prasarana, alur, yang terakhir adalah SK pejabat pengelolaan pengaduan. Kalaupun ada, kadangkala SK itu tidak terstandar, jadi cuma ada jabatannya aja, kemudian ada nomor telepon. Nah, yang kami minta itu ada nama dan jabatan, itu harus melekat. Kemudian komponen yang lain yang kurang pada tahun 2021, maklumat layanan yang sering tidak tersedia di website. Termasuk komponen lain yang kurang itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja selama 2021 hanya tersedia Google Form, tidak tersedia secara tampil secara deskripsi di website. Harusnya tetap ada kotak yang bisa setiap saat pemohon layanan seandainya jadi komplain menyampaikan di kotak itu, sehingga secara real time itu bisa dilihat oleh admin pengelola pengaduan. Kemudian mutu di website juga sama, di elektronik dan non elektronik sering tidak tersedia di website. Ini penilaian tahun 2021. Nah, sekarang kita masuk pada tahun 2022. Bagaimana strategi menyiapkan, termasuk beberapa perubahan-perubahan nanti akan kita coba informasikan. Slide berikutnya. Tahun 2022, Pak, kami tidak lagi pakai nomenklatur survei kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tapi kita pakai nama opini penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kami mengubah jadi survei menjadi opini. Kami berikhtiar, produk kami dari Ombudsman selevel dengan opininya WTP-nya BPK. Apa yang kami nilai terkait opini penyelenggaraan pelayanan publik? Ada 4 komponen utama, 4 dimensi utama yang akan kami nilai. Pertama, input. Tahun 2022 kami akan menilai kompetensi pelaksana. Nanti di slide berikutnya akan kami jabarkan secara teknis. Kira-kira dalam pengujian kompetensi pelaksana itu apa saja yang akan kami tanyakan. Yang jelas materinya itu cukup dual, yaitu pemahaman tentang Undang-Undang Pelayanan Publik, tentang Undang-Undang 25 tahun 2009, dan Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sudah kami bocorkan ini. Kemudian di dimensi input kami akan juga menilai sarana dan prasarana. Ini diambilkan sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi di sarana dan prasarana ini masuk sub dimensi, kami akan menilai terkait 3 komponen penting, yaitu terkait dasar hukum, kemudian jaminan keselamatan, dan juga jaminan selama pemohon layanan mengakses layanan. Jadi secara teknis nanti akan kami lihat kalau di data tertulisnya itu, di dokumennya itu jumlah alat pemadam kebakaran itu 7. Kami akan cek, tim kami akan datang, kira-kira jumlah 7 itu sesuai dengan real time di ruang pelayanan ada 7 alat pemadam kebakaran atau enggak. Jadi harus ada kesesuaian. Tidak ada kesesuaian tentunya akan mempengaruhi nilai. Kemudian dimensi kedua, kami akan melihat dari aspek proses. Kami akan melihat standar pelayanan. Ini komponen dimensi proses ini, yaitu tentang penilaian terkait standar pelayanan, mirip seperti pada tahun 2021. Tahun 2021 checklist sudah memenuhi syarat dan kami nilai sudah maksimal. Tapi tahun 2022 komponen standar pelayanan harus bersifat kumulatif. Semakin lengkap akan semakin bagus nilainya. Kemudian yang dimensi ketiga terkait output, penilaian persepsi
maladministrasi. Nah, ini yang membedakan dibanding tahun 2021. Tahun 2022 kami akan minta nanti 30 pemohon layanan dari seluruh SKPD yang kami nilai ada 7 SKPD. Ini akan kami pilih secara acak. 30 itu dalam kurun waktu 30 hari, 1 bulan terakhir mengakses layanan. Kalau tidak ada dalam waktu 30 hari, bisa mundur 3 bulan terakhir selama mengakses layanan. Nah, nanti akan kami acak, akan kami tanyakan apakah ada poin-poin yang membuka peluang adanya maladministrasi. Ini mirip seperti survei kepuasan masyarakat. Jadi kalau tahun 2021 yang kami nilai 100% itu penyelenggara layanan, Pak. Tapi tahun 2022 kami selain menilai penyelenggara layanan, kami juga menilai pemahaman pemohon layanan sejauh mana dia punya penilaian persepsi potensi maladministrasi selama melakukan akses layanan. Kemudian di dimensi output kami juga akan menilai indikator kinerja utama Pemda. Cuma kami di tahun 2022 untuk subdimensi indikator kinerja utama bukan kami yang menilai, tapi teman-teman Ombudsman Pusat yang akan menilai, karena di indikator kinerja utama nanti akan dinilai scoring terkait angka stunting, angka warga miskin, kemudian angka-angka yang berbasis pada data statistik di BPS. Kemudian dimensi keempat, kami akan menilai pengaduan dan pengawasan. Pada dimensi ini kami akan mengukur pengelolaan pengaduan. Jadi terpenuhi atau tidak 3 unsur dalam pengelolaan pengaduan, yaitu ada alur, kemudian ada pejabat pengelola pengaduan lewat SK, kemudian ada sarana dan prasarana. Itu akan kami nilai. Kemudian di dimensi pengaduan kami akan juga mengukur tingkat kepatuhan terhadap tindakan korektif dalam hasil pemeriksaannya Ombudsman. Jadi begini, kami kalau ada pengaduan dari warga yang berdomisili kabupaten kota, nah itu akan kami ukur sejauh mana tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kami. Kami setiap ada pengaduan kami periksa, produk akhirnya itu namanya LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah itu akan kami nilai, akan kami ukur apakah Pemda ini kooperatif sudah melaksanakan tindakan korektifnya atau tidak. Kebetulan di Lumajang ini yang saya lihat jumlah aduannya nggak sampai 5 dan semuanya sudah terlaksana. Saya kira sudah dilaksanakan korektifnya. Saya kira tidak akan menjadi beban terkait tingkat kepatuhan terhadap hasil pemeriksaannya Ombudsman. Ini bagaimana kalau Pemda itu tidak ada pengaduan? Nah ini akan menjadi pengurang, akan menjadi akan kami kurangi pembagi dari 4 ini. Jadi kami skor 0 sehingga kami cukup pembaginya itu dari input, proses, dan output. Kemudian kami juga di dimensi pengaduan dan pengawasan kami akan memasukkan hasil kepatuhan 2021. Jadi kalau di Pemkab Lumajang itu sudah hijau, sudah dapat modal kurang lebih 23% dari dimensi pengaduan itu sudah baik nilainya. Kemudian yang terakhir itu ada subdimensi indeks pelayanan publik. Jadi kami akan menjadikan hasil penilaian atau indeks pelayanan publik dari Kemenpan RB menjadi komponen penilaian di dimensi pengaduan dan pengawasan. Ini sudah kami informasikan bocoran-bocorannya. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian melaksanakan. Tapi kadang-kala walaupun bocoran itu sudah tersampaikan, tapi kadang menjawabnya nanti saat tim kami datang juga susah. Ini mirip seperti pertanyaan itu di alam kubur, sudah jelas kita tahu jawabannya apa, tapi nanti waktu mereka juga kita akan deg-degan juga bisa menjawab secara puas. Tapi mudah-mudahan teman-teman di Lumajang bisa maksimal untuk menjawab data yang kami. Bisa minta tolong slide berikutnya. Nah ini metodologi yang kami pakai. Jadi kalau yang pertama tadi di tahun 2021 diawali dengan permintaan pajak layanan. Tahun 2022 tahapan yang beda itu bisa ada 9 tahapan. Pertama penentuan
fokus dan batasan penilaian. Ini dibagi oleh teman-teman pusat, kemudian penentuan dimensi juga dibagi oleh Ombudsman kantor pusat, kemudian penentuan bobot dan dimensi, ini juga evaluasi hasil uji instrumen, ini melibatkan teman-teman di perwakilan. Jadi kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengujian, Pak, dari instrumen yang akan kami pakai pada survei pada penilaian tahun 2021. Jadi kami sempat mendatangi kantor PTSB di Pemkot Surabaya, kami coba simulasi, menguji, dan hasilnya tidak ada masalah dan 1 hari sudah selesai. Jadi daftar pertanyaannya tidak terlalu banyak. Kemudian kami juga melakukan pengujian terkait instrumen penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Ini juga kami menggunakan sampel di Pemkot Surabaya. Kemudian penyusunan instrumen penilaian ini juga sudah disusun oleh Ombudsman RI. Tinggal wilayah yang ditangani oleh teman-teman Ombudsman Perwakilan Jawa Timur itu tinggal 3 poin terakhir, yaitu pengambilan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penilaian. Penilaian yang dilakukan nantinya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode wawancara langsung kepada pejabat atau petugas penyelenggara layanan. Ini kalau uji kompetensi. Nanti bagaimana teknisnya di slide berikutnya. Kemudian wawancara dengan masyarakat, ini wawancara terhadap pemohon layanan terkait indeks persepsi maladministrasi. Nah, ini pembobotan dimensi, lokus, dan batasan penilaian. Ini lagi-lagi sudah kami bocorkan, Pak. Jadi dari dimensi input itu bobotnya 21,85%. Jadi dari 2 variabel, yaitu kompetensi pelaksana dan sarana dan prasarana, ada 8 indikator. Nah, kompetensi pelaksana ada 5 indikator, nanti di slide berikutnya akan kami jelaskan. Akan kami tanyai nanti respondennya itu siapa saja, nanti akan kami jelaskan. Kemudian di dimensi proses itu ada 1 variabel penilaian kepatuhan dengan 11 indikator. 11 indikator itu apa? Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian output 2 variabel, yaitu penilaian persepsi. Kami wawancara kepada pemohon layanan, itu ada 5 indikator. Kemudian indikator kinerja utama yang dinilai oleh Ombudsman RI itu ada 3 indikator, dan bobotnya itu 24,24%. Kemudian yang keempat, dimensi pengaduan dan pengawasan Ombudsman itu ada 2 variabel, yang salah satunya kalau tahun 2021 sudah dapat zona hijau, tentunya sudah dapat modal 21 dibagi 2, ya 10,5% itu sudah baik lah untuk yang di Pemkab Lumajang. Ini substansi yang akan kami jadikan objek penilaian, Pak, di Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatannya sendiri, dan juga UPT Puskesmas per kabupaten kota. Nah, penentuan puskesmas ini nanti bukan kami yang menentukan, dan Pemkab juga yang menentukan, tapi ditentukan oleh tim Ombudsman RI. Biasanya tim Ombudsman RI sudah punya data kira-kira puskesmas tahu pusat kota dan puskesmas di saya kira kalau puskesmas sudah bagus lah nilainya rata-rata, karena kan setiap tahun ada proses asesmen, ada proses ada layanan dan ternyata scoring hasil penilaian kami datang ke puskesmas itu lebih baik skornya dibanding di Dinas Kesehatan, karena memang di Dinas Kesehatan mungkin kita terlalu banyak sertifikasi atau mungkin asesmen ya. Kemudian substansi yang kedua, ini fokusnya di Dinas Pendidikan. Sosial perizinan tetap seperti tahun kemarin di Dinas PMPTSP, dan minggu juga di Dispenduk Capil. Nah, interval nilai, Pak, kalau tahun 2021, Pak, itu kan nilainya zona merah, zona kuning, zona hijau. Tapi tahun 2022 nanti kategorinya nilainya itu sangat berkualitas,
melayani penyelenggaraan pelayanan. Jadi ada kalau di PTSP kan ada kabit pelayanan, itu akan kami akan menjadikan objek responden. Kemudian yang terakhir, 1 orang kepala. Ini mungkin kepala UPT, ini kurang lengkap nih slide-nya. Kemudian di bagian berikutnya, 1 orang ini kepala bidang atau kepala seksi atau staf pengaduan yang itu khususnya di bidang teknis, di bidang pengaduan. Ini fokusnya di pengaduan. Jadi sejauh mana kompetensi di bidang pengelolaan pengaduan internal. Ini yang kami nilai 1 orang petugas frontline. Jadi kalau di di MPP, kalau itu memang ada MPP-nya, biasanya di frontline itu kan di penerimaan tamu itu kan ada petugas. Itu akan kami tanyai. Itu yang ada di 4 responden ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau di puskesmas, ini mungkin teman-teman yang di puskesmas ya, untuk menjadi perhatian, 4 orang di UPT puskesmas yang akan kami tanya. Pertama, 1 kapus, 1 kepala puskesmas. Kalau tidak ada kepala puskesmas atau lagi bertugas di luar kantor, bisa kabit kesehatan masyarakat atau kabit SDM. Ini ada tambahan lagi. Kalau enggak, kabit bidang pelayanan ini juga masuk. Kemudian yang kedua, dari 4 orang dari UPT yang akan kami tanyai itu 1 kepala bidang pengaduan. Ini terkait pengelolaan pengaduan di puskesmas. Kemudian yang kedua, petugas bagian administrasi, khususnya frontline. Nah ini mudah-mudahan 4 di SKPD, kemudian 4 di SKPD dan 4 di puskesmas jauh-jauh hari disiapkan, sehingga pemahaman mereka terhadap undang-undang pelayanan publik dan ombudsman itu bisa maksimal. Jadi paling pertanyaannya nanti, apa itu ombudsman? Kemudian apa itu definisi pelayanan publik? Jadi tidak sampai pertanyaan yang menjelimet detik itu enggak. Jadi pemahaman terkait pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait pelayanan publik. Kemudian di dimensi input terkait sarana dan prasarana, kami akan mewawancarai 1 orang yang dia itu sangat berkompeten di bidang pelayanan, observasi, dan studi dokumen. Jadi kalau kami sudah mendapatkan dokumen terkait komponen manufacturing terkait dasar hukum, jaminan keselamatan, dan jaminan keamanan pelayanan, bukan dokumennya, nanti akan kami konfirmasi pada 1 orang yang akan kami wawancarai. Tentunya dia yang paham terkait dokumen dan juga kondisi real data yang sesuai dengan dokumen. Ini variabel atau dimensi input. Sekarang dimensi yang output, slide berikutnya. Nah, di dimensi output kami akan melakukan penilaian persepsi maladministrasi. Kami singkat, kalau tahun 2019 namanya INPERMA, Indeks Persepsi Maladministrasi. Tapi untuk tahun 2022 kami langsung menyebutnya penilaian persepsi maladministrasi. Ini yang akan kami nilai bukan penyelenggara layanan, tapi masyarakat pengguna layanan. Kami akan mewawancarai 30 pengguna layanan dalam kurun waktu mengakses layanan 1 bulan terakhir. Itu di level kabupaten kota, atau kalau di provinsi ditambah 5 ya. Nah, itu respondennya itu berasal dari seluruh SKPD. Kami minta asal jumlahnya itu cukup 30. Nah, ini tipsnya saya kira kalau di PTSP itu saya kira sudah cukup mewakili. Nah, ini akan kami wawancarai. Dari 30 ini akan kami ambil acak 5 orang pemohon layanan, tentunya dengan ada daftar pertanyaannya kurang lebih ada 5-10 daftar pertanyaan. Ini pertanyaan itu nggak jauh-jauh dari pemahaman atau kepuasan selama dia mengakses layanan. Mirip seperti di sarana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat. Ini terkait dimensi output. Kemudian di pengaduan, di dimensi kepatuhan dan pengawasan, di subdimensi pengaduan, kami akan mengecek dan menilai pengelolaan pengaduan. Jadi yang akan kami wawancarai 1 orang yang dia memang sangat kompeten di bidang pengaduan. Kami akan observasi dan cross-check dokumen. Apakah 3 komponen dalam pengelolaan pengaduan itu ada
sarana dan prasarana, kemudian alur, mekanisme, tata cara mengadu, dan terakhir tentang SK pengelolaan pengaduan, lengkap dengan nama dan juga jabatan. Berikutnya, nah ini terkait pemenuhan standar pelayanan yang di dimensi standar pelayanan. Jadi tahun 2022 ini tidak ada berbeda dibanding tahun 2021. Kami akan menilai terkait pemenuhan standar pelayanan di indikator persyaratan, baik elektronik dan non-elektronik. Cuma bedanya seperti yang saya sampaikan tadi, semakin lengkap data-data yang kami minta, tentunya skornya akan semakin tinggi. Tidak lagi bersifat cukup satu mewakili, tidak itu, tapi semakin lengkap semakin baik, bersifat kumulatif. Berikutnya, nah ini ya, penjelasan secara detail lagi terkait pemenuhan standar pelayanan. Pertama, pemenuhan harus bersifat kumulatif, bukan lagi bersifat representatif. Jadi semakin lengkap pemenuhan masing-masing komponen di standar pelayanan itu semakin baik dan skornya akan semakin bagus. Jadi contohnya kalau ketersediaan sarana kebutuhan khusus itu 5 jenis, tentunya nilainya pasti akan lebih baik ketimbang hanya tersedia 1 kursi roda. 5 komponen di pemenuhan sarana kebutuhan khusus kan ada loket khusus, kemudian ada kursi roda, ada rambatan, ada loket, ada tempat duduk atau kursi khusus, bahkan ada toilet khusus kalau memungkinkan. Jadi semakin 5 komponen itu tersedia di ruang pelayanan, tentunya skornya akan 100, akan semakin baik. Tapi kalau cuma ada 1, tentunya nilainya paling mentok 20%. Kemudian yang kedua, pemenuhan tentang maklumat layanan. Jadi kalau tahun 2021 itu cukup 2 komponen, jadi siap menjalankan standar pelayanan dan siap menerima sanksi. Tapi tahun 2022 harus ditingkatkan. Komponen maklumat pelayanan harus ada 3 komponen utuh. Selain siap menjalankan standar pelayanan dan siap menerima sanksi, ada 1 lagi di kalimat di maklumat layanan, yaitu siap untuk melakukan terus-menerus melakukan perbaikan. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari tentang standar maklumat layanan sesuai aturan Permenpan terbaru. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan bahwa pemenuhan dalam bentuk elektronik memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hanya sekedar pemenuhan atau dimensi non elektronik. Saya bocorkan lagi, jadi kalau sudah terpenuhi di dimensi elektronik itu skornya lebih tinggi. Tingginya itu 60% dibanding dimensi non elektronik yang sarana dan prasarana fisik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman dari Diskominfo, kami mohon penguatan servernya, jangan sampai servernya itu bermasalah atau mungkin down ketika tim kami datang. Pengalaman kami di Pemkab Pamekasan dan Pemkab Tuban, waktu kami datang, ternyata kami tunggu sampai seminggu, servernya itu tidak hidup-hidup, tetap down gitu. Jadi akhirnya skornya yang harusnya hijau, Pemkab Pamekasan dan Tuban itu akhirnya menjadi kuning gitu loh. Menjadi down juga gitu kan. Padahal sebelumnya Pemkab Tuban itu skornya hijau. Jadi kami juga sempat dikomplain kemarin, kenapa kok dapat hijau? Ya kami tunggu Pak, sudah sampai 1 minggu, ternyata servernya bermasalah gitu. Nah, bermasalah itu karena di Pemkab Tuban kebetulan pada bulan pada bulan Juni sampai Agustus itu lagi boyongan dari ruang pelayanan ke mall pelayanan publik. Jadi servernya juga mungkin ikut diboyong juga, akhirnya bermasalah sehingga waktu kami datang servernya bermasalah. Jadi itu. Berikutnya. Nah, saya kira cukup dari saya, sangat jelas, sangat detail apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan kita coba melakukan pendalaman dalam forum diskusi. Dan sekali lagi, slide yang sudah kami jelaskan tadi, kami akan sampaikan kepada tim di bagian organisasi. Silahkan untuk mempelajari. Kalau kurang detail, nanti Mas Aksan nanti bisa menjadi tempat fasilitator untuk menyampaikan informasi ke kami di kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Saya kira cukup, sekian dari saya.